Di episode sebelumnya, Gabimaru dan para kriminal lain dikumpulkan untuk diberitahukan tentang misinya. Namun ternyata jumlah kriminal yang ada sangat banyak. Akhirnya Tokugawa meminta mereka untuk saling bunuh, dan kriminal yang masih tersisa akan diberi kesempatan untuk ikut ke Pulau Shinsengyu. Tapi Gabimaru tidak tertarik menghabisi terpidana lain. Akhirnya para kriminal yang ada pun disuruh untuk mengeroyok dia. Namun dalam sekejap Gabimaru dapat mengalahkan mereka semua dengan tangan kosong. Dan karena sudah banyak yang kehilangan nyawa, akhirnya tinggal tersisa 10 orang kriminal yang bakalan dikirim ke Pulau Shinsengyu, termasuk Gabimaru. Perjalanan mereka pun dimulai. Semua kriminal dan para algojonya berlayar menuju ke pulau itu. Di episode kali ini kita ditunjukkan ingatan ketika Gabimaru masih kecil. Waktu itu dia melihat kepala desa Iwagakure yang ditusuk banyak pedang, bahkan sampai isi perut dan kepalanya keluar. Namun orang itu masih bisa berdiri sambil tersenyum, seperti tidak terjadi apa-apa. Karena kejadian itu, si Gabimaru ini yakin bahwa ramuan keabadian itu benar-benar ada. Dan kepala desa itu adalah salah satu orang yang meminumnya. Berbeda dengan Sagiri, dari ekspresinya menunjukkan bahwa dia belum benar-benar yakin dengan keberadaan ramuan itu. Gabimaru langsung memberitahukan Sagiri bahwa semua itu adalah fakta. Ramuan keabadian itu disebut dengan nama Tokichiku no Kagumi. Walaupun Gabimaru sendiri belum bisa mastiin apakah ramuan itu beneran ada di pulau ini atau tidak. Setelahnya mereka pun memulai pencarian dan segera berjalan lebih dalam ke dalam hutan. Ternyata di hutan itu semua tumbuhannya tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Sagiri pun sangat terpukau dengan pemandangan yang dia lihat. Gabimaru meminta Sagiri untuk tetap waspada, karena semua yang dia lihat itu tidaklah wajar. Lalu Gabimaru pun melepaskan ikatan tali yang ada di tangannya. Tapi Sagiri langsung melarang, karena aturannya para kriminal dilarang untuk melepaskan ikatan tangannya selama di pulau itu. Gabimaru pun langsung protes, gimana dia bisa bertarung dengan serius kalau tangannya terikat. Apalagi jatah makanan dan air mereka cuma bisa untuk 3 hari saja. Belum lagi petunjuknya cuma gambaran tangan yang tidak jelas. Namun Sagiri tetap memaksa Gabimaru untuk tetap melakukannya dan mengancamnya dengan pedang. Sagiri menekankan sekali lagi bahwa dia adalah Algojo, dan jika Gabimaru gagal menemukan ramuan itu, maka Sagiri akan langsung memenggal kepalanya. Akhirnya dengan terpaksa, Gabimaru menuruti perintah Sagiri. Gabimaru akan melakukan apapun asalkan dia bisa bertemu dengan istrinya lagi. Namun ketika tangannya sedang diikat Sagiri, tiba-tiba sebuah bola besi raksasa menghantam kepala Gabimaru sampai dia terpental jauh. Ternyata itu adalah perbuatan salah satu dari 10 kriminal yang bernama Keiyun. Sagiri sangat kaget dengan hal itu, apalagi saat melihat pengawasnya yang tidak peduli dengan hal tersebut. Beruntungnya Gabimaru tidak kenapa-kenapa. Lalu Sagiri memberitahukan kepada Gabimaru, orang yang akan dihadapinya itu adalah Keiyun. Dan dia adalah seorang biksu prajurit yang tergila-gila dengan senjata. Bahkan rumornya, dia telah mencuri ratusan senjata dari prajurit lain yang sudah dia bunuh. Namun Gabimaru tidak peduli dengan hal itu. Dia cuma mau protes, kenapa si Keiyun ini tangannya tidak terikat seperti dia. Sagiri yang baru menyadari hal itu, langsung bertanya kepada pengawasnya yang bernama Kiso, kenapa hal itu bisa terjadi. Kiso mengatakan, Sagiri terlalu kaku dan terlalu jujur. Itulah kenapa Sagiri berada di posisi terendah dalam kalangan Algojo. Keiyun yang sudah tidak sabar untuk melawan Gabimaru pun memotong pembicaraan mereka dan langsung menantang Gabimaru. Awalnya Gabimaru menolak untuk melawan Keiyun karena dia takut ketinggalan dengan yang lainnya. Namun Keiyun mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan hal itu. Keiyun memilih untuk menghabisi semua kriminal yang ada di sini terlebih dahulu. Setelah itu dia akan mencari ramuan tadi. Kiso dan Sagiri yang mendengar hal itu sepertinya tidak peduli jika para kriminal saling bunuh satu sama lain. Karena tidak ada pilihan lain, Gabimaru pun menerima tantangan Keiyun. Keiyun pun langsung maju untuk menyerang Gabimaru. Namun ketika Gabimaru akan melawan, tiba-tiba Sagiri menghentikan Gabimaru. Ternyata Sagiri memerintahkan Gabimaru untuk mengikat tangannya kembali. Gabimaru pun tidak habis pikir dibuatnya. Dan tiba-tiba serangan Keiyun kembali menghantam tubuh Gabimaru dengan telak. Tapi Gabimaru sepertinya tidak merasakan apa-apa. Dan setelah Gabimaru selesai mengikat tangannya, dia pun langsung menerbangkan Keiyun dengan tombak musuhnya itu.
Walaupun tangannya terikat, Keyun masih bukan lawan yang seimbang untuk Gabimaru. Dan dalam waktu yang singkat, Gabimaru berhasil membunuh Keyun dengan sangat brutal. Kiso pun dengan santainya memenggal kepala Keyun dan membawanya pergi. Dia sepertinya senang karena kerjaannya di pulau ini sudah selesai dan dia akan pergi dari tempat ini lebih awal. Sagiri pun meminta Kiso untuk berhati-hati dalam perjalanan pulang. Namun Kiso menjawab, sebenarnya yang harus hati-hati adalah Sagiri, karena dia masih bersama kriminal yang sangat berbahaya. Apalagi yang dibawanya adalah Gabimaru. Kiso melihat para kriminal sudah saling bunuh di awal perjalanan tadi. Ada juga yang saling bekerja sama. Bahkan ada yang sudah mencoba untuk membunuh pengawasnya langsung. Sagiri pun heran kenapa hal itu bisa terjadi. Karena berdasarkan aturan, kalau pengawasnya mati, para kriminal itu tidak akan bisa pulang. Kiso pun kembali meledek Sagiri yang pikirannya sangat kaku itu. Para shogun tidak akan peduli siapa yang mati selama ramuan keabadian itu ditemukan. Bahkan Kiso menawarkan bantuannya untuk membunuh Gabimaru. Namun Gabimaru langsung menghentikan niat Kiso itu. Gabimaru mengatakan mereka sudah kehilangan banyak waktu di sini dan dia hanya ingin bertemu dengan istrinya. Akhirnya Kiso memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Tapi sebelum pergi, Kiso kembali memperingati Sagiri bahwa beberapa jam dari sekarang situasi akan berubah menjadi sangat mengerikan. Ucapan Kiso tadi ada benarnya karena sepertinya Ezim sudah terbunuh oleh Rokurota dan beberapa kriminal udah saling bunuh dan mati. Belum lagi Kesogunan sudah mengutus orang dari desa Iwagakure untuk menyewa jasa mereka demi mendapatkan ramuan itu. Ditambah, klan Asaemon juga akan menunjukkan ketua baru berdasarkan kesuksesan mereka di misi kali ini. Jadi beberapa Asaemon akan melakukan segala cara demi memenangkan tantangan ini. Kiso pun pergi dengan mengatakan berhati-hati dengan Gabimaru. Dan benar saja begitu Sagiri sendirian, Gabimaru langsung menyerang Sagiri dengan tiba-tiba. Sepertinya Gabimaru ini benar-benar serius ingin membunuh Sagiri. Sagiri mencoba memberitahukan Gabimaru, jika dia membunuhnya, maka dia akan melanggar aturan dan tidak bisa pulang. Namun Gabimaru tidak peduli lagi dengan hal itu. Sepertinya dia berubah pikiran karena informasi dari Kiso tadi, yang mengatakan bahwa para shogun akan mengirim shinobi Iwagakure ke pulau ini. Jika mereka sampai datang ke pulau ini, maka semuanya akan terbakar habis, dan Gabimaru harus menemukan ramuan keabadian sebelum itu terjadi. Pertarungan antara Sagiri dan Gabimaru pun tidak terelakkan lagi. Tapi kayaknya, kedua orang ini masih banyak pikiran dan tidak bisa bertarung dengan serius. Sagiri masih ragu-ragu untuk membunuh, dan Gabimaru juga merasa begitu. Membunuh Sagiri benar-benar bertentangan dengan hati nuraninya. Dan lagi Gabimaru teringat dengan kenangan saat masih bersama istrinya. Gara-gara istrinya, dia jadi berubah dan punya perasaan. Tapi hal itu juga yang jadi kelemahannya, menjadi ragu-ragu untuk membunuh lawannya. Dia sadar kalau seperti begini terus-terusan, dia yang akan terbunuh. Dan tidak bisa bertahan hidup di tempat ini. Dan tiba-tiba dia teringat dengan perkataan kepala desa Iwagakure. Jika tidak menjadi kuat, kau tidak akan bisa melindungi apapun, kata kepala desa itu. Setelahnya, mata Gabimaru pun berubah menjadi sadis dan serius untuk membunuh Sagiri. Sampai akhirnya Sagiri benar-benar sudah tidak berdaya dan melihat Gabimaru bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Namun ketika akan menancapkan pedangnya ke tubuh Sagiri, lagi-lagi Gabimaru ragu-ragu. Dan tiba-tiba bayangan istrinya kembali muncul dan mencegah Gabimaru untuk tidak melakukan hal kejam itu. Tubuh Gabimaru pun bergetar dan air matanya mulai menetes. Hatinya benar-benar bimbang. Sagiri yang melihat hal itu akhirnya sadar bahwa Gabimaru ini hanyalah manusia biasa yang memiliki perasaan dan bukanlah si hampa seperti yang disebutkan oleh orang-orang. Akhirnya Sagiri pun mengarungkan pedang yang dipegang oleh Gabimaru tadi. Dan dia mengatakan, perasaan yang dimiliki Gabimaru sekarang ini bukanlah kelemahan, namun kekuatan untuk bisa bertahan hidup dan berjuang. Sagiri ingin melihat apakah orang seperti Gabimaru bisa menghadapi perasaan itu dan berjuang merebut hidupnya kembali. Setelah mendengar perkataan Sagiri itu, akhirnya Gabimaru bisa menerima keadaan dirinya yang sekarang.
Sedangkan di sisi lain terlihat salah satu kriminal yang tergigit oleh serangga yang bermuka mengerikan. Dia pun langsung memotong tangannya yang terkena gigitan itu. Dan benar saja, potongan tangannya tadi langsung ditumbuhi bunga-bunga aneh. Dan tiba-tiba muncullah makhluk raksasa mengerikan di hadapan mereka. Dan begitu juga di tempat Gabimaru dan Sagiri. Di depan mereka muncul monster berkepala ikan yang bersiap untuk membunuh keduanya. Dan episode ketiga dari anime Jigoku pun berakhir di sini.